Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yatim piatu bernama JR. Walaupun usianya masih sangat muda, dia sudah harus merasakan yang namanya jeruji besi. Siang itu, sebelum dijebloskan ke dalam selnya, para tahanan baru harus melewati berbagai pemeriksaan. You ever been in prison before or been locked up? JR dijebloskan ke dalam penjara akibat tindak pidana ringan. Makanya hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Walau demikian, hal ini tak akan mudah baginya mengingat tempat tersebut dipenuhi dengan kriminal yang senang menindas napi muda seperti dirinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang bekerja, perhatian JR tertuju ke seorang napi yang wajahnya terasa tak asing. Siang itu, saat bersantai di aula, teman satu sel JR yang bernama Ben tiba-tiba dibawa paksa oleh 3 napi bertubuh besar. Inilah realita kehidupan penjara, di mana yang lemah tak jarang menjadi pemuas nafsu dari para napi bejat seperti mereka. Di lain sisi, JR yang tak bisa menahan rasa penasarannya, memberanikan diri untuk menyapa napi bernama Brendan. Bad move. What? He's got you checkmate in 3 moves. JR berhasil menarik perhatian Brendan dengan kemampuan caturnya. Tapi baru juga akrab, tiba-tiba ia ditegur karena hampir saja membocorkan siapakah identitas Brendan yang sebenarnya. I read about you. You got it? In here we're all no one. Malam itu, Ben yang trauma setelah disodomi oleh para napi bejat tadi mencoba membuat semacam sajam bermodalkan sebuah sikat gigi. JR cukup khawatir dengan kondisi rekannya yang terlihat sangat depresi. Sekalipun Ben berhasil membunuh pelaku sodomi kemarin, belum tentu kehidupannya akan berubah. Maka dari itu, keesokan harinya, JR tiba-tiba mengajak Ben untuk berantem. Paling tidak, dengan begini mereka berdua akan dipindahkan ke sel khusus untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, begitu selesai menjalani masa hukumannya, JR langsung disambut oleh Brendan. Dia cukup terhibur dengan aksinya kemarin. Tapi menurutnya, semua usaha itu percuma karena tak akan bisa merubah nasib Ben. Perkataan Brendan ada benarnya, dan mungkin itulah yang Ben rasakan saat ini. Makanya malam itu ketika sedang tertidur lelap, tiba-tiba JR mendengar suara rintihan yang ternyata... Please hurry, send a guard in now. Call for a beacon, mate. Karena tak sanggup menghadapi kerasnya kehidupan penjara, Ben memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi semakin rumit bagi JR karena sekarang para napi yang sering memperkosa Ben malah mengincarnya. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, JR mencoba membuat sajam dari sikat gigi layaknya Ben kemarin. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah senjata tersebut cukup untuk melawan 3 napi sekaligus? Apalagi mereka semua bertubuh besar. Untung saja ketika perkelahian akan dimulai, tiba-tiba Brendan muncul untuk menyelamatkannya. There you are. Fuck off. Your ears painted on. Get in yourself. Come here, sit down. Sebagai senior, Brendan coba memberikan sedikit nasihat, yang pada intinya jika JR ingin menjadi seorang kriminal, maka jangan setengah-setengah, karena hal itu hanya akan berakhir buruk. Di lain sisi, Brendan juga berjanji akan melindunginya mulai sekarang, asalkan JR mau membantunya begitu bebas nanti. But then I'm gonna need your help on the outside. And what if I say no? You might find you need something more than a toothbrush. Go on. Butuh diingat, JR bukanlah kriminal kelas kakap, dan begitu bebas nanti dia berencana untuk taubat. Makanya butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaran tadi. Namun pada akhirnya dia tak punya pilihan lain karena keesokan harinya, Dave dan beberapa anggotanya kembali muncul untuk memperkosanya. Syukur saja sebelum itu terjadi, tiba-tiba Brendan kembali muncul dan menghabisi mereka semua. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, JR berhasil menyelesaikan masa tahanannya. Begitu bebas dari penjara, sesuai arahan Brendan, ia langsung mendatangi seorang bos mafia bernama Sam untuk menyampaikan sebuah pesan.
Ternyata sekalipun terpisah oleh jarak, Sam dan Brendan sering main catur bersama melalui semacam pesan-pesan singkat. Uniknya, sekali lagi JR berhasil mengambil perhatian seorang kriminal bermodalkan pengetahuan caturnya. Pawn to king 4. Get the fuck out of here. The sacrificial lamb. Yeah. This is where you're staying. It's right on the beach. Mulai sekarang, JR dipersilahkan untuk tinggal di apartemen mewah milik Sam. Oh iya, sebelum berpisah tadi, Sam juga sempat menitipkan sebuah koper yang ketika diperiksa ternyata berisikan barang-barang Brendan. Mulai dari pakaian, paspor palsu, sampai dengan senjata. Uniknya lagi, malam itu Sam juga mengutus seorang wanita bernama Tasha untuk mengantarkan sebuah amplop berisikan ponsel, kunci mobil, dan segepok uang. Mulai sekarang, JR harus menjalankan setiap perintah yang diberikan kepadanya. And when it rings, answer it. Keesokan harinya, JR mendatangi seorang pedagang senjata ilegal bernama Wilson. Bermodalkan uang pemberian semalam, ia diminta untuk membeli beberapa senjata, sekaligus belajar cara menggunakannya. JR benar-benar tak menyangka kalau orang seperti Wilson mampu menyediakan semua kebutuhan tersebut. That's your target. I want you to take that out with the M60. Setelah seharian belajar menembak, keesokan harinya JR kemudian diminta untuk menyewa sebuah helikopter. Tapi lucunya di tengah penerbangan, tiba-tiba dia mengeluarkan senjata yang dibeli kemarin dan mulai melakukan aksi pembajakan. Di saat yang sama, Brendan dan dua anggotanya mulai memicu perkelahian di dalam penjara. Begitu seorang sipir mencoba melempar mereka, disitulah ia beraksi. Ternyata sejak awal mereka berencana untuk menyandera seorang sipir agar bisa kabur dari sana. Begitu berhasil sampai di semacam taman terbuka, tak lama kemudian JR muncul bersama dengan helikopter bajakannya. Setelah terbang selama 1 jam lebih, mereka pun tiba di semacam lapangan luas. Dari sana, JR dan rekan-rekannya akan kabur menggunakan sebuah mobil tua. Terlihat dengan jelas, Brendan sudah tidak sabar untuk mencicipi makanan luar penjara. Makanya di tengah pelarian, mereka sempat singgah untuk beli makan siang. Saat mendengar berita mengenai pelariannya di radio, Brendan sangat terkejut begitu tahu kalau rekannya si Martin ternyata di penjara akibat memperkosa gadis kecil. Itu artinya selama ini dia telah berbohong soal masa lalunya. Makanya begitu ada kesempatan, Brendan langsung menghajarnya hingga babak belur. Get on your own now. Go. Hey. Selama kabur dari kejaran polisi, Brendan dan rekannya Sterlo akan tinggal di apartemen yang sama dengan JR. Namun tujuan utama dari pelarian ini bukan hanya untuk bersenang-senang, karena keesokan harinya mereka bertiga langsung mendatangi kediaman Sam untuk membicarakan soal aksi perampokan selanjutnya. Ternyata selama ini Brendan adalah seorang perampok profesional, dan kali ini mereka akan merampok sebuah tambang emas. We're gonna go after the supplier. 5 or 6 bars, that's 4.5 million. Di tengah perbincangan, Tasha kembali muncul. Jujur saja kecantikannya sudah membuat JR jatuh cinta pada pandangan pertama. Makanya malam itu ketika semua orang asik berpesta, ia mencoba untuk melakukan PDKT. Sayangnya di tengah obrolan yang mulai mencair, tiba-tiba salah satu anak buah Sam yang bernama Josh datang dan mengacaukan segalanya. Ternyata JR tak bisa berenang dan hampir saja dia mati tenggelam. Untung saja Tasha segera menyelamatkannya. Kesal setelah dipermalukan sedemikian rupa, akhirnya JR memilih untuk pulang duluan. Namun di tengah jalan, Tasha kembali muncul dan menawarkan tumpangan.
Singkat cerita, malam itu mereka menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal satu sama lain. Siapa yang menyangka di balik mobil mewah dan semua perhiasan yang dimilikinya saat ini, Tasha sering diperlakukan layaknya budak oleh So Sam. if you're not sleeping with him, then why does he keep you around? Why do you stick around? He caught the last girl who tried something like that. Keesokan paginya, JR tiba-tiba diceramahi habis-habisan oleh Brandon. Pada intinya, dia mewanti-wanti, jangan sampai masalah cinta menjadi kendala dalam rencana perampokan nanti. I told you nothing happened. Yeah, I know. You do not bend the rules for a piece of skirt. Sam came through with a new place. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Brandon mengajak JR untuk melihat tambang emas yang akan mereka rampok. Besok malam, dia akan menyelinap melalui sebuah ventilasi dan menerobos masuk ke ruangan khusus. Walaupun ini adalah perampokan pertamanya, namun Brandon sudah memberinya tugas yang cukup berat. Makanya JR merasa sedikit tertekan. So who's the monkey? Hits the panic button then it's woo, game over. Di lain sisi, dalam perampokan kali ini mereka membutuhkan seorang driver handal. Maka dari itu Brandon merekrut pembalap sekaligus teman baiknya yang bernama Calvin. Malam itu, di tengah briefing mengenai rencana perampokan besok, tiba-tiba saya meminta agar peran JR digantikan oleh Josh. Mengingat loyalitasnya belum teruji sama sekali. Situasi semakin memanas karena Josh malah besar kepala dan mulai merendahkan rekannya sendiri. If something goes wrong, Chris will be parked here. Little fucking prick! Go and get some fucking drinks, go. You're a fucking idiot. Untuk menenangkan diri, JR pun mendatangi klub malam di mana Tasha bekerja. Malam itu, mereka berdua kembali menghabiskan waktu bersama. Bahkan di penghujung malam, mereka menyempatkan diri untuk berenang di pinggir pantai sambil mengutarakan perasaannya satu sama lain. Dan singkat cerita, keesokan paginya, JR yang sudah cinta mati dengan Tasha tiba-tiba mengajaknya untuk kabur ke luar negeri. You get that gold, I'll get my share, then you and me are gonna run off together. Di lain sisi, sejak tadi Brandon sudah sibuk mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk perampokan nanti malam. Begitu persiapan selesai, mereka pun berangkat ke lokasi penambangan dengan menyamar sebagai salah satu pegawainya. Tentu saja, untuk bisa masuk ke sana, mereka harus melewati berbagai pemeriksaan. Tapi, semua berjalan mulus berkat bantuan orang dalam. Setelah ventilasi saluran udara berhasil mereka bobol, disinilah peran JR untuk menyelinap masuk ke sana. Seorang diri, dia harus merangkak menuju ruangan tempat emas itu disimpan. Sayangnya ketika berhasil sampai ke ruangan yang dimaksud, dia malah tak sengaja menjatuhkan senternya. Untung saja ruangan penyimpanan itu ternyata sedang kosong, sehingga rencana mereka masih bisa dilanjutkan. By the way, emas yang akan mereka rampok ini ternyata masih berbentuk cairan dan hanya pegawai tambang yang bisa memadatkannya. Maka dari itu, JR dan rekan-rekannya harus menunggu sampai pegawai ruangan itu datang baru memulai aksinya. Right, remember, stick together. Stay in contact. Di saat yang sama, semua rayuan dan gombalan yang Tasha lontarkan semalam ternyata hanyalah tipuan semata. Selama ini, dia diperintahkan Sam untuk menguji loyalitas JR. Bahkan dia sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, 2 jam kemudian, para pegawai yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dan itu artinya rencana perampokan pun dimulai. Go now. You're on. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Brandon langsung menghapus semua hasil rekaman CCTV. Sedangkan JR bertugas untuk membuka ruang penyimpanan emas dari dalam. Dari sana, mereka pun memaksa pegawainya untuk memadatkan emas cair tersebut. Namun Josh terlihat kurang senang karena Brandon tiba-tiba mengganti posisinya dengan JR. Akibat tidak bisa menahan amarahnya, ia pun menembak salah satu pegawai di sana dan tentu saja itu sebuah kesalahan yang cukup fatal. Pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan 6 balok emas yang nilainya mencapai 80 miliar rupiah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kabur dari sana sedangkan lokasi tersebut sudah dikepung oleh polisi.
Disinilah jeniusnya Brendan, di mana ia menggunakan para pegawai tadi sebagai tameng hidup, sehingga tak satupun polisi yang berani melepaskan tembakan. Sayang sekali rencana mereka ternyata tak semulus yang dibayangkan karena tembakan polisi tadi berhasil menembus tubuh Sterlo. Di lain sisi, satu-satunya harapan mereka untuk kabur dari kejaran polisi yaitu dengan mengandalkan kemampuan mengemudi Calvin. Karena nyawanya tak bisa lagi diselamatkan, Sterlo pun berpesan agar bayarannya diwariskan ke istrinya. Dan singkat cerita, begitu berhasil kabur dari kejaran polisi tadi, mereka kemudian melanjutkan pelariannya menggunakan sebuah truk. Rencananya, emas-emas curian tadi akan dibawa oleh Sam untuk dijual ke kenalannya. I'm sorry about your mate. Oh, that's very nice of you. Rich. You fence it yourself or use my guy in Melbourne? Mobil yang mereka pakai kabur tadi harus segera dimusnahkan bersama dengan jasad Sterlo. Jujur saja, JR tak membayangkan kalau pekerjaannya saat ini ternyata bisa berakhir tragis. By the way, Tasha diam-diam sebenarnya berniat untuk mengkhianati Sam. Ternyata dia beneran jatuh cinta dengan JR dan mulai mengemas barang-barangnya untuk kabur. Namun siang itu, salah satu bawahan Sam kembali muncul dan menyadari niat busuknya. Alhasil, Tasha pun dihajar habis-habisan. Untung saja, pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Tak sampai sana, Tasha bahkan sempat memperingatkan JR dan Brendan untuk jangan pulang ke rumah. Karena ternyata lokasi tersebut telah dikepung oleh polisi. Why did you do it, Sam? Ternyata sejak awal Sam berniat untuk menguasai semua emas tadi. Tapi tentu saja Brendan tak tinggal diam. Dia kemudian mengajak JR ke sebuah makam untuk mengambil harta simpanannya. Pokoknya mereka harus bisa merebut kembali emas tersebut. Anyway, walaupun kemarin Brendan sempat mewanti-wanti JR agar meninggalkan Tasha, kali ini dia mengizinkannya untuk ikut kabur bersama. Keesokan harinya, Brendan menemui kenalannya untuk mencari tahu kemanakah emas itu akan dijual. Untung saja informasi ini mereka bisa dapatkan dengan mudah. Sekarang yang menjadi masalah adalah berita mengenai perampokan kemarin ternyata sudah tersebar hingga ke pelosok negeri. Two convicted bank robber and prison escapee 2 days ago that netted more than $10 million. Malam itu saat akan keluar cari makan, Tasha diperintahkan untuk sekalian mengirimkan uang hasil curian kemarin ke istri Sterlo. Tapi dia malah menolak perintah tersebut dan membuat Brendan murka. Begitu wajah kekasihnya ditampar, tentu saja JR tak tinggal diam. Walaupun sudah membangkang, bukannya marah, Brendan malah menasihati JR untuk berpikir secara rasional dan tak termakan oleh perasaannya. Di lain sisi, Tasha yang sejak tadi keluar untuk cari makan ternyata berpapasan dengan seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Sam untuk menghabisi mereka semua. Untung saja sebelum pembunuh bayaran itu melakukan aksinya, Tasha memutuskan untuk kabur setelah mendengar ucapan Brendan yang berencana untuk membuangnya. That should be enough to get off your back. Collision grip, Brendan. JR berusaha meyakinkan kekasihnya kalau apa yang didengarnya tadi tak sepenuhnya benar. Namun Tasha yang sudah muak berpesan agar JR berhati-hati. Karena begitu emas tersebut berhasil mereka dapatkan kembali, maka dapat dipastikan Brendan akan kembali berkhianat. Di saat yang sama, Brendan yang sudah hampir dieksekusi oleh seorang hitman, tiba-tiba berhasil membuat kesepakatan baru. Kebetulan si hitman yang bernama Wayne ini adalah kenalan lamanya. And take all the risk while he offloads all the fucking gold. I figured I would hit him during the handover. I'd be walking away with at least a few $100,000. Singkat cerita, keesokan harinya, Sam mengutus Josh untuk memberikan sebuah kunci ke si pembeli emas tersebut.
Namun di tengah transaksi, tiba-tiba sebuah mobil menghantam mereka berdua. Kunci tadi memang berhasil mereka dapatkan, tapi lokasi emas itu masih bersifat rahasia. Makanya mereka kemudian membawa Josh kembali ke markas untuk diinterogasi. Jujur saja dia sangat terkejut begitu menyadari Wayne telah berkhianat. Anyway, walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk, Josh ternyata lebih tangguh dari penampilannya. Makanya agar mau buka mulut, Brendan terpaksa menyiksanya dengan cara khusus. Put him in the freezer. Fuck off. Go on. Pada akhirnya Brendan berhasil merebut kembali emas curian kemarin. Walau demikian, menurutnya aksi balas dendam ini belum usai. Oleh karena itu, keesokan harinya, mereka berdua terbang kembali ke kota di mana Sam saat ini berada. Emas-emas itu berhasil mereka seludupkan selama penerbangan. Dan singkat cerita, sebelum Sam sampai ke markasnya, Brendan sudah tiba lebih dulu untuk memberikan serangan kejutan. Dari sana, Brendan dan JR kemudian menginap di sebuah motel. 2 koper penuh emas itu ia sembunyikan di balik kasur. Tapi anehnya, sekalipun sudah berhasil balas dendam dan mendapatkan kembali barang curiannya, Brendan malah gelisah dan selalu curiga dengan gerak-gerik JR. Oh, told you to sit when I could see you. Sit there. Agar bisa sembunyi dari kejaran polisi, siang itu Brendan mengajak JR pergi ke tepi pantai untuk membeli sebuah kapal yah. Setelah transaksi selesai, mereka pun kembali ke motel untuk mengangkut barang-barang yang tersisa. Dan begitu semua rencana pelarian telah selesai, Brendan akhirnya menunjukkan watak aslinya. Untung saja sejak awal JR sudah menduga kalau semua ini akan terjadi. Your book makes it sound pretty easy. You fucking used me. You don't have that kind of money anymore. What? Where is the gold? Answer it. Ternyata setelah bertengkar kemarin, Tasha dan JR masih menjalin kasih. Dan kemarin ketika mereka ke pantai untuk beli kapal yah, diam-diam Tasha menyelinap ke kamar motelnya dan mengganti emas-emas tersebut dengan benda lain. Emosi karena telah ditipu, Brendan dengan sengaja membuang JR ke lautan. Untung saja di menit-menit terakhir, Brendan menyadari kalau dia tak punya pilihan lain karena seandainya JR mati tenggelam, emasnya juga tak akan kembali. Fucking idiot. Setelah menyadari kecerdasan dan kegigihannya, akhirnya Brendan pun sepakat untuk membagi rata emas curian kemarin. Dan dari sana, keduanya pun berpisah. Kebetulan, Tasha sudah menunggu kehadiran JR di pinggir pantai. Sayangnya, beberapa hari kemudian, ketika sedang menginap di salah satu motel, polisi berhasil menemukan persembunyian Brendan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Brendan menerima sepucuk surat dari JR. Ternyata emas-emas hasil curian kemarin sudah berhasil mereka uangkan. Namun karena Brendan saat ini masih di penjara, semua uangnya JR sembunyikan di sebuah makam. Di penghujung surat, ia juga mengabarkan kalau Tasha sedang mengandung putranya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.